Ya, silakan Pastor Daniel Johan untuk menyampaikan kebenaran firman. Silakan. Ya, terima kasih Pastor Heri Tarji. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dapat bertemu lagi dengan saudara di webinar Zoom Meeting CCM pagi hari ini. Pagi ini saya akan berbagi cerita tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di mana sharing ini saya beri judul Datang kepada Terang Kristus, yang terambil dari ayat Yohanes 3 ayat 1 hingga 21. Saya yakin kita semua yang ada di Zoom ini sudah tidak asing lagi mendengar cerita tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus ini. Ya, kita akan mengupas kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit. Di mana makna yang tersirat di dalamnya yaitu antara lain tentang silakan Bro Egi dapat menampilkan. Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Yang kedua, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang keempat, manusia adamik tidak dapat mengerti firman Tuhan. Yang kelima, anak manusia datang dari sorga. Yang keenam, Yesus memberi hidup yang kekal. Yang ketujuh, memilih hidup atau mati. Yang kedelapan, manusia lebih menyukai kegelapan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, datang kepada terang. Baik, kita akan mengupas satu persatu makna yang tersirat di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus ini. Makna yang pertama, memiliki kerendahan hati. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 1 hingga 2. Demikian firman Tuhan. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, pada umumnya orang-orang Farisi sangat membenci Yesus. Dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah seorang penyesat. Namun berbeda dengan Nikodemus yang juga seorang Farisi. Bahkan dia ini adalah seorang rabi, guru agama Yahudi. Setelah mengetahui bahwa Yesus dapat melakukan tanda-tanda mujizat, secara diam-diam Nikodemus datang kepada Yesus dan bercakap-cakap dengan dia. Ia datang pada malam hari menemui Yesus. Dia tidak mau ada orang lain yang mengetahui kedatangannya itu. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau ada orang yang tahu kedatangannya ke tempat Yesus berada, maka bisa jadi jabatannya sebagai seorang rabi agama Yahudi bisa dicopot. Nikodemus adalah seorang yang rendah hati. Terbukti sebagai guru agama Yahudi, dia mau datang dan memanggil Yesus guru. Padahal usia Yesus jauh lebih muda dari Nikodemus. Dan tidak gampang orang sekelas Nikodemus mau melepas atribut jabatannya di hadapan orang yang muda seperti Yesus ini. Yesus melihat Nikodemus dan yang mau datang kepada Yesus dan berbicara dengan dia. Sekalipun Nikodemus ini adalah seorang rabi, guru agama Yahudi, namun dia mau membuka hatinya kepada Yesus. Ini adalah bukti bahwa Nikodemus adalah seorang yang rendah hati. Makna yang kedua, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 3 hingga 7. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali."
Di ayat 3, Yesus memberitahukan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat keempat, Nikodemus tidak mengerti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Manusia alami memang tidak dapat mengerti sesuatu yang rohania. Itulah sebabnya maka Nikodemus harus dilahirkan kembali untuk dapat mengerti perkataan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 5, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Di mana air di sini adalah gambaran baptisan yang bermakna penguburan atau mati bersama Yesus. Kemudian ketika orang itu keluar dari air, itu adalah gambaran orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus dan menerima roh yang menghidupkan di dalam diri orang itu. Di ayat yang ke-6, hal ini berbicara tentang natur manusia. Di mana manusia alamiah berasal dari bawah. Mereka adalah keturunan Adam yang pertama. Sedang manusia rohania berasal dari Allah. Atau dilahirkan dari atas. Mereka adalah keturunan Adam yang akhir. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 47, Alkitab berkata, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Di dalam cerita ini, Yesus sampai 3 kali berkata kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelahiran kembali di dalam hal mengikuti Yesus. Jika seseorang mendengar Injil kasih karunia dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, di mana seseorang mengalami renewing mind, maka benih yang ada di dalam dirinya, di mana kita tahu bahwa benih itu adalah Kristus, firman Allah yang hidup itu, maka benih itu mulai bertumbuh. Dan inilah yang kita sebut sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Benih itu telah ditaburkan sejak 2000 tahun yang lalu. Di mana peristiwa Pentakosta adalah sebuah momentum di mana Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Sejak saat itulah roh kasih karunia diberikan kepada semua orang. Barang siapa yang menerimanya akan diselamatkan. Coba kita baca di surat Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita mendengar pemberitaan Injil, di mana Roh kasih karunia itu mengajar kepada kita bahwa Kristus adalah Tuhan, dan Ia akan menginsafkan kita akan dosa, memberikan kita pengertian, serta mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Dan ketika kita menerima dan percaya hal itu, inilah yang disebut dengan iman. Maka Roh Kudus akan dimeteraikan kepada kita sebagai orang yang percaya akan Dia. Kita baca juga di Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Inilah pentingnya iman di dalam diri orang percaya. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan jika roh Allah tidak dikaruniakan kepadanya. Ini pun adalah iman. Di ayat ke-7, saudara, Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nikodemus untuk dapat dibenarkan adalah dengan hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya maka Yesus menunjukkan jalan kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Sesuatu yang tidak dimengerti oleh Nikodemus sebagai seorang yang hidup di bawah hukum Taurat. Makna yang ketiga, kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh.
Ayat ini berbicara tentang bagaimana seseorang mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali tidak pernah dikerjakan atau dihasilkan oleh manusia, apapun jabatannya. Karena hanya Roh Kudus saja yang berkarya di dalam diri seseorang, tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi kelahiran kembali tidak akan pernah dihasilkan oleh manusia manapun juga di dunia ini. Karena hidup baru dilahirkan dari Allah. Makna yang keempat, manusia Adamik tidak dapat mengerti firman Tuhan. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 9 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Di ayat 9, sekalipun jabatan Nikodemus adalah seorang rabi atau guru agama Yahudi, dia tetap tidak dapat mengerti perkataan Yesus. Di ayat 10, ini karena ketidakpercayaan mereka kepada anak manusia sebagai Mesias, maka rahasia kerajaan Allah tidak dibukakan kepada mereka. Coba kita baca di kitab Lukas 8 ayat yang ke-10. Lukas 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak dapat melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Di ayat 11, ini berbicara tentang iman, di mana Nikodemus belum memiliki iman itu. Hanya orang yang memiliki imanlah yang dapat mengerti dan memahami perkataan Yesus. Di ayat 12, jangankan hal-hal surgawi, hal-hal yang duniawi saja, Nikodemus tidak dapat percaya. Hal ini karena dia belum lahir baru, dia belum hidup baru, sehingga sulit bagi dia untuk percaya bahwa sang anak manusia adalah Mesias yang dinantikan itu. Makna yang kelima, anak manusia datang dari sorga. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saudara, Yesus mau memberitahukan kepada Nikodemus bahwa orang yang sedang berbicara dengan dirinya adalah sang Mesias yang telah datang ke dunia, yang mengambil rupa manusia. Nah, keserupaan dengan manusia ini hanya bersifat sementara, di mana jika kehendak Allah telah selesai dilaksanakan oleh Yesus, maka sang anak akan kembali kepada naturnya yang semula, yaitu roh. Makna yang keenam, Yesus memberi hidup yang kekal. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 14 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 14, Yesus mengingatkan kepada Nikodemus dengan apa yang telah dipelajarinya di kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Di mana hal ini bermakna bahwa korban Kristus di atas kayu salib adalah jalan satu-satunya untuk dapat hidup dan diselamatkan. Coba kita baca di Bilangan 21 ayat 9. Bilangan 21 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kata memandang di sini, kalau orang-orang di dalam perjanjian baru memahaminya sebagai iman. Ya.
Mengapa ular tembaga dilambangkan sebagai Yesus yang disalib? Kita dapat baca di 1 Petrus 2 ayat yang keempat. 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Namun kita tahu bahwa yang menanggung penghukuman itu adalah Yesus. Segala dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus. Penyaliban Yesus yang dilambangkan dengan ular tembaga di Perjanjian Lama, ini bermakna penghakiman terhadap penguasa dunia, yaitu iblis. Kita dapat baca di Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kita kembali ke ayat 15. Supaya Nikodemus mengerti bahwa Musa yang meninggikan ular di padang gurun itu merefer kepada diri Yesus. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, maka ia akan beroleh hidup yang kekal itu. Di ayat 16, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia, maka kita tahu bahwa Kristus tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel saja, akan tetapi diberikan juga kepada dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Salib atau persekutuan dalam kematian bersama dengan Kristus adalah jalan yang Yesus tunjukkan kepada manusia. Dengan melalui jalan salib inilah maka manusia dapat dibenarkan. Coba kita baca di firman Allah di kitab Matius 28 ayat Matius 26 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Anda dapat baca itu di Ibrani 9 ayat 22. Kita baca juga di surat Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, tanpa keserupaan dengan Kristus di dalam kematiannya, maka tidak akan ada keserupaan dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Perlu saya tegaskan bahwa pemberian kasih karunia kepada semua orang tidak serta-merta membuat orang itu memperoleh hidup baru atau dilahirkan kembali. Akan tetapi hanya bagi mereka yang mau merespon, yang mau menerima kasih karunia Allah, maka mereka lah yang akan dibangkitkan. Mereka lah yang akan memperoleh hidup yang kekal itu. Maka yang ketujuh, memilih hidup atau mati. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 17 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di ayat 17, kasih karunia adalah wujud keadilan dan kasih Allah terhadap manusia. Tanpa kasih karunia Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Alasannya kenapa, saudara? Karena di dalam Alkitab berkata di surat Roma 3 ayat 10 hingga 11. Roma 3 ayat 10 hingga 11. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dapat mengenal Kristus adalah Allah yang benar dan mau datang kepada sang terang itu, jika kasih karunia tidak dikaruniakan atau tidak dianugerahkan terlebih dahulu kepada mereka?
Kasih karunia diberikan kepada manusia agar mereka dapat mengenal Allah yang sebenarnya. Inilah pentingnya kasih karunia itu diberikan Allah kepada manusia agar mereka dapat mengenal Allah yang benar itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengutip kitab Yesaya 65 ayat 1 yang ditulisnya di surat Roma 10 ayat 20. Di mana dia mau memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa karena kasih karunia Allah, maka Allah berkenan ditemui oleh mereka yang tidak mencari Dia. Mari kita baca di kitab Yesaya 65 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Alasan kedua, kenapa kasih karunia diberikan kepada semua orang? Karena Allah mau semua orang berbalik dan bertobat. Kita dapat baca di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kristus menghendaki semua orang diselamatkan. Kita dapat baca di 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4. 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4. Demikian firman Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kita dapat baca di 1 Timotius 2 ayat 6. Kita baca di 1 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu ditentukan. Kita baca juga di 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena kasih karunia Allah, maka Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menghapus dosa dunia. Anda dapat baca di Yohanes 1 ayat 29. Karena keadilan dan kasih-Nya, maka Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Ini merupakan kesempatan atau jalan pendamaian yang Allah berikan bagi manusia untuk dapat diselamatkan. Tentunya bagi mereka yang mau menerima Dia sebagai Tuhan. Maka mereka lah yang akan menjadi anak-anak Allah. Pendamaian terhadap dosa manusia tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Anda dapat baca di 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi Yesus datang untuk mendamaikan dunia dengan Allah, dengan cara menyelamatkan manusia, bukan menghakimi dunia. Sekalipun Allah tahu bahwa semua manusia telah berdosa, namun Allah telah mati, atau Yesus telah mati untuk kita manusia. Ketika kita masih berdosa, Anda dapat baca di dalam Roma 5 ayat 8. Kita kembali ke ayat 18. Ini adalah tentang ketentuan dan ketetapan Allah. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Contohnya adalah bangsa Israel. Karena ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel binasa. Karena mereka menolak Yesus, sang anak manusia itu, sebagai Mesias. Mereka telah berada di bawah hukuman atas ketidakpercayaan mereka kepada anak tunggal Allah. Makna yang ke-8, manusia lebih menyukai kegelapan. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 19 hingga 20. Yohanes 3 ayat 19 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, kedua ayat ini berbicara tentang kasih karunia yang sekalipun telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Namun sebagian bangsa Israel menolak kasih karunia Allah. Bangsa Israel adalah gambaran manusia pada umumnya. Sekalipun Allah begitu mengasihi mereka, tetap saja mereka tidak mau mendengarkan Allah. Demikianlah kecenderungan hati mereka yang selalu memberontak kepada Allah. Saya berikan ilustrasi mengenai ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20, ilustrasinya adalah cerita tentang Herodes. Di mana ketika dia mendengar bahwa raja orang Yahudi telah dilahirkan, dia terkejut. Dan kita tahu ceritanya. Dia mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi yang mengetahui nubuatan Alkitab bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Lalu diam-diam juga Herodes memanggil orang Majus dan menyuruh mereka ke Bethlehem untuk menyelidiki bayi Yesus. Dan Herodes menyuruh orang-orang Majus ini untuk memberitahukan kepada dia kalau mereka sudah menemukan bayi Yesus. Maksudnya adalah dia mau datang untuk menyembah sang bayi Yesus itu. Padahal di balik perkataannya itu, dia bermaksud hendak membunuh bayi Yesus. Ini menunjukkan bahwa Herodes sendiri tidak mau datang kepada sang terang itu. Ini adalah contoh di mana manusia yang hidup dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa, seperti Herodes ini, dia membenci terang yang datang menghampiri dia. Makna yang ke-9 atau yang terakhir, datang kepada terang. Kita dapat baca di Yohanes 3 ayat 21. Yohanes 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya di dalam Allah, dilakukan di dalam Allah. Dalam konteks ini, Nikodemus mau datang kepada sang terang itu, yaitu Yesus. Di mana tadi kita sudah baca di Yohanes 3 ayat 2. Coba kita baca juga di Yohanes 7 ayat 50 hingga 52. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat ini berbicara tentang Nikodemus yang membela Yesus. Ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat 52, jawab orang-orang Farisi itu, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Di ayat 51, kita melihat bahwa Nikodemus hendak membela Yesus yang mau ditangkap oleh orang-orang Farisi itu. Nikodemus telah mengingatkan kepada mereka, yaitu teman-temannya, orang-orang Farisi itu, tentang aturan hukum Taurat. Bahwa setiap perkara harus didengarkan terlebih dahulu sebelum diputuskan. Sementara orang-orang Farisi ini main asal tangkap aja, tanpa prosedur yang benar menurut hukum Taurat. Mereka sendiri tidak taat, dan bahkan melanggar hukum Taurat itu, yang mereka bangga-banggakan itu. Itulah sebabnya mereka marah dan menyindir Nikodemus dan berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Karena Nikodemus mau menolong orang Galilea, yaitu Yesus. Makanya dia disindir sebagai orang Galilea juga. Kalau kita baca di Yohanes 7 ayat 48, maka kita tahu bahwa selama ini orang-orang Farisi sama sekali tidak tahu kalau Nikodemus, yaitu rekan mereka, pernah bertemu Yesus dan Yesus mulai percaya kepadanya. Coba kita baca di Yohanes 7 ayat 48. Yohanes 7 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Dari ayat ini seakan-akan mereka mau berkata bahwa orang-orang Farisi nggak ada yang percaya kepada Yesus.
yang oleh mereka dianggap sebagai seorang penyesat. Padahal rekan mereka, si Nikodemus itu, mulai percaya kepada Yesus. Nikodemus sangat mengasihi Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Dari tindakan Nikodemus ini, sebagai seorang Farisi, sekali lagi, saya mau katakan, dia begitu berani mengambil resiko untuk dimusuhi oleh orang-orang Farisi lainnya. Kalau dia kedapatan mengurus mayat Yesus, ini adalah bukti bahwa Nikodemus sangat mengasihi Yesus. Karena dialah yang mengurus mayat Yesus. Sebagai penutup, jika Nikodemus mau datang dan mendengar perkataan Yesus, bagaimana dengan kita? Kristus yang adalah Sang Immanuel itu sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Dan bukan yang kita tunggu-tunggu lagi kedatangannya. Kita tidak dapat memiliki hidup kekal jika Sang Terang itu tidak ada di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah sharing kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor Daniel Johan untuk sharingnya. Sama-sama. Sangat memberkati, terang kepada Kristus.